Nasib orang memang tidak ada yang tahu. Seseorang yang dulunya hanya pekerja rendahan, dalam kurun waktu singkat bisa saja menjadi seorang yang sangat berkuasa, dan mewariskan harta melimpah ruah bagi anak pinaknya hingga lebih dari 7 turunan. Paling tidak, hal itu pula lah yang terjadi pada leluhur Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Dan, boleh jadi Anda tak akan pernah menyangka jika berabad-abad silam leluhur Raja Thailand yang sekarang ini pernah melakukan pekerjaan beginian. Bagaimana kisah selengkapnya, dan pekerjaan seperti apa yang pernah dilakoni leluhur Raja Maha Vajiralongkorn ratusan tahun silam hingga menghantarkan anak keturunannya yang sekarang menjadi seorang penguasa yang disebut-sebut sebagai raja terkaya sejagat, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini. Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Jauh sebelum dikenal sebagai Kerajaan Thailand, negara monarki konstitusional ini dulunya dikenal dengan nama Kerajaan Siam. Disebutkan Wikipedia.com, setelah serbuan Burma yang membumi hanguskan ibu kota Ayutthaya, Jenderal Taksin kemudian mendirikan kerajaan baru, yakni pada tahun 1769, yang beribu kota di Thonburi, tepatnya di tepi barat Sungai Chao Phraya, yang sekarang termasuk wilayah kota Bangkok, ibu kota negara Thailand. Dengan sisa-sisa kekuatan militer yang berhasil beliau kumpulkan, Jenderal Taksin lantas juga berhasil menyatukan kembali bekas kerajaan Ayutthaya. Namun sayang 1000 kali sayang, lantaran persaingan politik di masa itu, memaksa raja berjuluk Taksin yang agung ini harus tersingkir dari singgasana kerajaannya sendiri. Parahnya lagi, Raja Taksin yang agung itu dianggap gila. Kemudian, dieksekusi pada tahun 1782. Nah, disinilah dinasti Chakri mulai berdiri. Setelah kematian Raja Taksin yang agung, tak berselang lama posisi sebagai raja langsung digantikan oleh Jenderal Chakri, yang memahkotai dirinya sendiri. Raja baru dari Siam ini bergelar Frabat Somdet Fraparamoru Raja Maha Chakri Boromanat Frafutayut Faculalok. Saat ia menjadi raja pada tahun 1782, Raja Chakri juga memakai nama Ramatibodi, sama seperti nama pendiri kerajaan Ayutthaya. Gelar lengkapnya menjadi Fraboroma Racatirat Ramatibodi Sisin, Boromaha Cakrafat Racatibodin. Disebutkan, itu dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatannya seperti raja-raja Siam sebelumnya. Maka, tak aneh jika kemudian anak cucu keturunan yang mewarisi takhtanya juga memakai gelar Rama. Dan, Raja Maha Vajiralongkorn yang menjadi raja di kerajaan Thailand sekarang ini bergelar Rama 10. Ia adalah Raja Siam, sekarang Thailand, yang ke-10 dari dinasti Chakri. Disarikan dari laman Tirtodota.id, 8 September 2020. Raja Chakri atau Rama I yang memiliki nama asli Tongduang ini berhasil bertakhta selama 27 tahun, yakni sejak tahun 1782 hingga tahun 1809. Ia tutup usia pada 7 September 1809. Disebutkan, Tongduang memiliki 42 anak dari permaisuri dan selir-selirnya. Anaknya, buah perkawinannya dengan Amarindra yang bernama Chin naik takhta sebagai Rama II. Beliau berkuasa hingga tahun 1824. Sepeninggal Chin, tahta kerajaan dinasti Chakri jatuh kepada Nang Klao Chao Yeuhua, yang kemudian berjuluk Raja Rama III. Setelah bertakhta selama 26 tahun, dari tahun 1824 hingga tahun 1851, Rama III tutup usia. Posisinya kemudian digantikan oleh adiknya, Mahamongkut.
Ia bertakhta di kerajaan Siam mulai tahun 1851 hingga 1868, bergelar Rama IV. Di era Maha Mongkut, Siam mulai membuka komunikasi dengan benua Eropa. Ia bersahabat dengan para pemimpin sejumlah negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Ia berhati-hati sekaligus terbuka terhadap orang asing yang berdagang di Asia Tenggara. Menurut Anthony Reid dalam Menuju Sejarah Sumatera, Antara Indonesia dan Dunia, seorang pedagang bernama Reid terus-menerus mendorong Raja Mongkut agar waspada terhadap tipu muslihat Perancis, dan agar meletakkan kepercayaan yang lebih besar kepada Inggris. Raja Mongkut kemudian dikenang lewat film Anne and the King, yang rilis pada tahun 1999. Dalam film tersebut, Anne Owens adalah perempuan Inggris yang menjadi guru bagi anak-anak Mongkut. Salah satunya adalah Chulalongkorn, sang putra mahkota. Chulalongkorn baru bisa naik takhta pada 1868, bergelar Rama V. Dalam The Chakri Monarchs and the Thai People, A Special Relationship disebutkan bahwa selama 42 tahun pemerintahannya, Chulalongkorn membangun sistem kesehatan umum. Penyamarannya sebagai rakyat biasa, membuat dirinya paham akan kondisi masyarakatnya secara langsung. Raja Chulalongkorn memang tidak suka sekadar menjadi raja yang berdiam diri di istana. Historical Dictionary of Thailand menyebut bahwa Chulalongkorn mengembara di sekitar Bangkok, dengan mengenakan pakaian petani biasa. Ia kemudian menulis buku Far From Home dan The Royal Ceremonies of the 12 Months, serta 25 volume catatan harian. Yang tak kalah menarik lagi dari Raja Siam yang satu ini adalah terkait cerita tentang dirinya yang sempat 3 kali mengunjungi Pulau Jawa, yakni pada tahun 1871, 1896, dan di tahun 1901. Majalah Masyarakat ASEAN edisi ke-23, Tahun Kebudayaan ASEAN 2020 mencatat bahwa pada tahun 1871, setelah mengunjungi Batavia, Raja Siam ini membatik di Semarang. Ia menghadiahkan sebuah patung gajah yang hingga kini terdapat di depan Museum Nasional, Jakarta. Oleh sebab itu, museum tersebut juga dikenal sebagai Museum Gajah. Dalam berbagai kunjungannya, sudah barang tentu Raja Chulalongkorn juga bertemu dengan raja-raja Jawa. Dings Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan, 2006 mencatat, dalam kunjungan pertamanya, Chulalongkorn mengagumi kereta api jurusan Semarang Kedungjati yang diresmikan pada 1871. Setelah hampir setengah abad berkuasa, akhirnya Chulalongkorn pun harus tutup usia di tahun 1910. Suksesi takhta kerajaan Siam kemudian jatuh pada Maha Vajirapud, bergelar Raja Rama VI. Ia berkuasa selama 15 tahun. Vajirapud mangkat di saat usianya yang tergolong relatif masih muda, yaitu 44 tahun. Ia tutup usia di tahun 1925, dan kekuasaannya kemudian diteruskan oleh adik lelakinya yang paling kecil, yaitu Maha Prajadipok, yang kemudian berjuluk Raja Rama VII. Sayang, pemerintahan Rama VII tak semulus pendahulunya. Kekuasaannya diguncang sebuah kudeta yang dikenal dengan nama Revolusi Siam 1932. Revolusi tersebut sukses membuat monarki absolut Siam berubah menjadi monarki konstitusional. Maha Prajadipok hanya bertakhta hingga 1935. Posisinya digantikan oleh keponakannya, Maha Ananda Mahidol, anak dari Pangeran Mahidol Adulyadej dari Songkhla, putra dari Raja Chulalongkorn. Ibu Ananda Mahidol adalah putri Sri Nagarindra. Setelah resmi naik takhta, Maha Ananda Mahidol kemudian bergelar Rama VIII.
Menariknya, ketika menjadi raja, usia Ananda Mahidol belum genap 10 tahun dan masih sekolah di Swiss bersama adiknya, Bhumibol Adulyadej. Boleh jadi, kala itu para pewaris takhta kerajaan Siam, yang sekarang lebih masyhur dengan nama kerajaan Thailand, itu memang diamankan di sana. Pasalnya, di masa Rama VIII, Perang Dunia II berkecamuk, sedangkan kala itu Thailand jadi daerah pendudukan Jepang. Dan, Pridi Phanomyong ditunjuk menjadi wakil dari Raja Thailand. Usai Perang Pasifik, Rama VIII baru kembali ke negerinya. Namun, peristiwa tragis dan menyayat hati kemudian terjadi. Tepatnya pada 9 Juni 1946, Rama VIII tewas tertembak secara misterius di kamarnya. Sang adik, Bhumibol Adulyadej sempat menjadi tertuduh atas kematian sang kakak, Ananda Mahidol. Disebutkan liputan6.com, 16 September 2013, dia sempat dituduh sebagai pembunuh kakaknya yang saat itu tengah menjabat sebagai raja. Namun, karena tak ada bukti yang cukup, Bhumibol Adulyadej pun terbebas dari segala tuduhan itu. Ia lantas diangkat dan dinobatkan menjadi raja pengganti sang kakak, yang kemudian berjuluk Rama IX. Siapa sangka, berbekal sejumlah ilmu dari luar negeri, Raja Bhumibol berhasil memajukan serta mensejahterakan rakyat Thailand. Oleh sebab itu, penerus dinasti Chakri yang ke-9 ini menjadi raja yang sangat dicintai rakyatnya. Disebutkan Tirtodota Idi, saat naik takhta, Bhumibol Adulyadej masih berusia 18 tahun. Kekuasaannya dimulai dari tahun 1946 hingga tahun 2016. Dalam dinasti Chakri, ia adalah raja yang paling lama berkuasa, yakni tak kurang dari 70 tahun lamanya. Beliau tutup usia pada 13 Oktober 2016 lalu, di usianya yang ke-88 tahun. Bhumibol Adulyadej yang hanya menikah sekali dalam sepanjang sejarah kehidupannya cuma dikaruniai putra semata wayang, yaitu Vajiralongkorn, buah pernikahannya dengan Ratu Sirikit. Sedangkan semua anaknya yang lain perempuan. Mereka adalah Putri Ubol Ratana Rajakanya, Putri Sirindoran, dan Putri Chulabhornwalailak. Vajiralongkorn lahir di Bangkok, 28 Juli 1952. Dan, ialah yang kini mewarisi takhta dinasti Chakri. Penobatannya sebagai Raja Thailand bergelar Rama X dihelat besar-besaran pada 4-6 Mei 2019 lalu. Setelah cukup panjang lebar mengulas sejarah dinasti Chakri mulai dari Rama I hingga Rama X, yang tak kalah menarik untuk diketahui kemudian adalah tentang siapa sebenarnya kedua orang tua Rama I bernama asli Tuangdong ini. Masih menurut Tirtodota I di dalam artikel berjudul Sejarah Dinasti Chakri Thailand sebelum Vajiralongkorn bertakhta, 8 September 2020, Tong Duang adalah anak seorang pegawai dari kerajaan Ayutthaya bernama Tongdi alias Somdet Prapratamboro Maharaj Chanok. Sedangkan, ibunya bernama Deora Ung. Berdasarkan catatan wikipedia.com, Tongdi bekerja di pengadilan kerajaan Ayutthaya. Hubungannya semakin dekat dengan lingkaran kekuasaan manakala ikut berperan membantu Jenderal Taksin melawan dinasti Konbaung dari Burma dan membantunya menyatukan Siam. Sementara itu, Tong Duang, yang kelak mendirikan dinasti Chakri, telah bergabung dengan pasukan Jenderal Taksin. Dia pun menjadi salah satu jenderal terpercaya di bawah kepemimpinan Jenderal Taksin. Tong Duang, yang kelak menjadi raja pendiri dinasti Chakri Thailand, keturunan dari salah satu keluarga Mon yang masih hidup dari elit lama, tetapi dengan seorang ibu Cina, telah bergabung dengan pasukan Taksin sebagai jenderal terpercaya, tulis Fanny Reid dalam A History of Southeast Asia, Critical Crossroads, 2015, seperti dikutip Tirtodota ID.
Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Terima kasih.